Iya, kalau bisa kan kelarnya di penyidik, jangan di mana-mana. Makanya baik-baiklah sama penyidik, jangan penyidik ditantang kelahi. Aduh, ini Kamarudin penyidiknya ditantang kelahi sih. Penyidik itu jangan ditantang kelahi ya. Lagi KC itu saya udah warning, tidak usah minta maaf, tapi jangan resek gitu loh. Kalau udah sama polisi kita lihat dan kita gunakan massa. Lawyer diam aja pokoknya jalan terus. Kita hantam pakai media kan nggak mau kan marah-marah kan. Jangan pakai media ini. Siapa kemana yang ngomong ya? Pak Alvin ya. Kekuatan Anda kalau mau menang nggak pakai duit, Anda harus pakai media. Itu dari dulu saya sudah ngerti. Kalau Anda perang lawan pemerintah, Anda nggak bisa pakai duit, lawan pakai media. Ya kan, lawan pakai media sekenceng-kencengnya atau pakai massa, tapi kan kita nggak mau pakai massa kan. Wah, kalau pakai massa bisa gegeran. Pakai media karena kita tahu yang benar. Kita tidak berharap KC dibebasin, bukan. Kita mau KC dihukum yang adil. Jangan 10 tahun, jangan 6 tahun juga. Harusnya hukumannya KC itu cuma 2 tahun, saudara. Bukan 6 tahun. Harusnya cuma 2 tahun. Itu kalau KC nurut sama saya Saifuddin, si Kemplu itu nurut sama saya, 2 tahun itu, paling lama 2 tahun ya, kecuali kemarin lawyernya Alvin ya. Gebuk-gebukan sekalian kalau mau ya kalian kayak Alvin nekat, bisa lolos malah itu. Wah, bisa lolos malah itu, bisa lolos, tapi Alvinnya nanti bermasalah, tapi pasti lolos itu kalau sama Alvin itu ya kan. Cuma dulu belum kenal Alvin soalnya ya, dulu saya juga belum dengar nama Alvin ya, karena Alvin juga ngaku kan, saya ini orang baru. Memang dia juga ngaku orang baru, tapi memang orang baru, tapi ngeri ya kiprahnya ya, baru 5 tahun ya. Jadi waktu saya jadi maklar kasus, Alvin belum jadi lawyer berarti waktu itu ya. Makanya saya nggak pernah dengar Alvin. Kalau nggak pasti saya pakai jasanya Alvin dulu. Kalau saya udah kenal Alvin dulu, saya belum kenal Alvin. Yang tadi malam dengan Pak Diolipa itu memang gimana ya Pak ya? Saya sebenarnya mau masuk gitu loh, cuman tak lihat, wah, ini di awal-awal kok malah debat sama Pak Paul ya. Loh, enggak apa-apa. Bagus kan? Ya. Untuk menunjukkan saya bahwa pelaporan terhadap Nandar itu nggak ada kong kali kong dengan saya. Bukan saya yang suruh Diolipa, nggak ada. Kalau debat hukum juga saya kalah. Tapi kalau ditanya bebasin orang, Diolipa belum tentu sudah bebasin orang kayak saya. Saya sudah bebasin berapa banyak orang tuh. Seingat saya paling tidak itu 3 kali ya. Belum sama yang lain-lain yang baru sudah kasus pelaporan. Tapi dari orang yang sudah di penjara saya udah lepasin 3 kali dari penjara itu, saudara. Saya udah lepasin 3 kali. Jadi maklar kasus padahal nggak ada SH-nya, saudara. Tapi ya itu tadi ya. Zaman itu kan zaman saya rusak juga ya. Gitu, Pak Sutrijeni nggak masalah, masuk aja. Ya. Kemarin ramai Pak, semua pada nanya. Memang rata-rata pada nggak puas. Tapi harus kita maklumi dia ini kan orang nyentrik, orang sableng ya kan. Saya ngomong apa saja ya biar suka-suka dia lah ya. Trisno sama Pak Stephen Holy. Wah, Stephen Holy nih seneng sekali, nggak kapok-kapok. Oke, Sutisno dulu ya. Ini baru Pak Stephen Holy lagi. Boleh nih, kalau nampak muka gini saya paling demen ini. Ya oke, Pak Sutisno dulu ya. Silakan Pak Sutrisno. Surabaya. Pak Sutrisno. Halo ya. Selamat malam Pak Paul. Malam ya, Pak Pak Paul. Ya Pak, ini saya ada beberapa yang mau saya omongin ya Pak, di luar kasusnya Pak Sambo. Jangan banyak-banyak Pak. Ya, oke. Ini bercanda Pak, bercanda. Bapak menyinggung masalah Pak siapa? Alvin Lim ya. Nah, ya itu tadi mau saya sarankan Pak Paul, kalau bisa memang besok tolong diangkat. Gini Pak, tadi malam, kemarin saya ngelihat YouTube-nya Pak Rudi Kamri ya Pak, anak-anak bangsa ya. Nah, itu Pak Rudi menyikat Pak Alvin Lim. Nggak apa-apa, saya nonton juga, saya kan dikirim ke grup itu kan, saya nonton juga. Oh ya, oke. Nggak apa-apa, itu kan opini, balik lagi opini Pak, boleh Pak. Rudi Kamri ini kan juga kroninya Pak Tobing juga, ya kan? Iya. Nggak masalah, antar kita saling mengkritik begitu keras pun nggak apa-apa, boleh. Ya, tadi malam saya lihat YouTube-nya Pak Alvin Lim, mungkin kalau nggak salah beliau lagi saya lihat itu di hotel ya di Singapura mungkin yang dia katakan. Nah dia memberikan sanggahan masalah Pak
Rudi Kamri, dan sepertinya Pak Alvin marah Pak di situ. Sepertinya beliau mau memberikan somasi ke Pak Rudi Kamri gitu loh. Mau anak buahnya mau diminta untuk memproses gitu kan. Ya karena kan Pak Rudi Kamri kan ngomong berdasarkan ketidaktahuannya, dia nggak ngerti kasusnya apa. Betul, belum mendalami begitu jauh tentang kasusnya Pak Alvin. Nah, saya juga tidak tahu. Tempo hari waktu masuk di channelnya Pak Paul kan sempat ngomong dia masuk penjara kasus lantaran ya masalah anak ya, dalam status masih belum bercerai. Nah, dia dikatakan dikriminalisasi, di situ katanya penculikan. Nah, tadi malam sempat dia ceritakan terutama lebih dalam masalah ini Pak, yang kasusnya dengan Pak Rudi Kamri kemarin, yang di komentarnya Pak Rudi Kamri. Dia sebutkan kasus yang divonis 4,5 tahun ini, kasus masalah datanya Pak Alvin itu disalahgunakan oleh kliennya pada saat pengurusan surat perceraian itu Pak. Nah, itu mungkin besok bisa lebih jelas dibahas lagi ulang sama Pak Alvin ya. Tapi di situ di YouTube-nya Pak Alvin tadi malam begitu jelas detail dijelaskan. Nah, kalau mungkin Pak Rudi sudah mendengarkan secara detail itu, saya rasa ya bisa mengerti Pak Rudi gitu loh. Nah, mungkin Pak Rudi hanya tahu sebatas luarnya aja gitu, tidak tahu duduk permasalahannya yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Nah, oke. Itu masalah Pak Alvin ya Pak ya. Kita tunggu besok. Terus kemudian yang kedua masalah ini Pak Paul. Saya mumpung belum lupa Pak. Mau tanya Pak Paul, mau ngomong sama Pak Paul dari kemarin. Itu siapa Pak? Saya kan tinggal di Surabaya ya Pak. Terus kemudian Pak Malaikat ya Pak. Pak Malaikat kan di Surabaya juga ya Pak Paul ya. Nah, gini Pak, kalau misalkan boleh Pak, saya bisa minta kontaknya Pak Malaikat. Mungkin saya bisa. Pak Sutisno jadi member ini aja, Pak Sutisno jadi membernya Galarua. Nah, masalahnya ini saya tuh pengen jadi member Pak, cuman kebetulan ini kondisi perekonomian saya ini sekarang ini kan. Nggak masalah. Bapak tinggal kontak sama Pak Santiamer, nanti Bapak kontak Santiamer aja. Saya tidak tahu nomornya Pak. Galarua ya 0812 80 00 6200. Oh iya Pak. Nah, ya. Pak mau minta kontak sama Pak Santiamer, nanti kan dikasih nomornya Pak Santiamer di situ. Nanti ngobrol-ngobrol private dengan Pak Santiamer. Oh, ini kita untuk semua kalangan ya. Anda misalnya untuk semua kalangan ya. Yang penting kita open semua terbuka. Yang penting kita juga kalau misalnya kan gini, ada yang iurannya harusnya cuma 50.000 per bulan ya iurannya. Tetapi ada yang ngasihnya lebih gitu ya. Nah, itu kan maksudnya memang untuk kita saling mendukung. Kita intinya kita membutuhkan dukungan dari semua lapisan masyarakat, yang miskin, yang kaya, ada yang kuat ya, yang bisnismen yang ngasihnya sekali ngasih 25 juta, 10 juta ya ada, ya kan? Ada yang itu tadi ya, makanya kita semua saling mendukung. Galarua ini bukan untuk kalangan orang punya duit saja, justru kita mendapat kekuatan itu dari masyarakat marginal juga. Bahkan ini kita lagi kepikiran juga, saya lagi kepikirannya bagaimana Galarua ini sampai di pelosok-pelosok ini sampai orang itu ngerti gerakan ini. Kalau kita punya massa itu nanti kuat sekali. Didengar omongan kita, gitu loh. Terutama saya pengen garap Galarua ini endingnya nanti mau class action ya. Kita itu mau class action ya. Sama yang kedua class action yang pertama, yang kedua itu ngurusin wanita dan anak ini loh. Ya, perlindungan karena sudah dikuasai oleh kadrun, Saudara. Ya, kalau yang perlindungan hukum kita sudah ada Pak Alvin, sudah ada teman-teman ya. Ini kok tumben Pak ini nggak masuk ya, Pak Iwan ya. Pak Iwan lawyer tumben nggak masuk. Pak Iwan Pangka ya, Pak ya? Iwan Pangka. Iya, Iwan masuk nggak nih Pak Iwan nih? Belum kelihatan. Kadang-kadang boleh nih kasih proyek sama Pak Iwan nih, Pak Santiamer nih. Kita jajal juga beliau ini kan. Pak Iwan ya. Pak Iwan Pangka ini kita boleh juga kasih proyek sama beliau nih di Surabaya, beliau itu tinggalnya tuh. Oh, di Surabaya juga ya Pak ya, Pak Iwan? Iya, Pak Iwan di Surabaya. Oh, Pak Iwan Tangka bukan di Jakarta, Pak. Hah? Pendeta Iwan Tangka kan? Bukan, itu lawyer, Pak. Oh, oke. Lawyer di Surabaya itu kalau nggak salah tuh ngomong sama saya. Itu tumben nih Pak Iwan nggak masuk nih. Ya, tapi saya
Saya enggak pernah dengar tuh Pak nama Pak Iwan Pangka lawyer di Surabaya. Belum pernah dengar gitu. Ya mungkin bukan lawyer terkenal, kita itu nggak butuh terkenal ya, tapi kita butuh orang-orang yang bisa kan. Ini Pak, kalau lawyer itu Pak, kalau sidang Pak nggak bisa kalau bukan lawyer. Kayak saya dulu kan maklar kasus, ya nggak bisa sidang. Makanya orang-orang kayak saya jangan sampai sidang Pak. Saya kalau ngurusin orang itu jangan sampai sidang. Pokoknya putus, maksimum di kejaksaan harus sudah putus. Nah, kalau lawyer itu maunya sampai sidang karena duitnya kan dari sidang kan. Makin panjang sidangnya makin dapat duit ya dia, kadang-kadang kurang asem juga kan. Ada sukses segala macam. Kalau saya enggak, kalau bisa putusnya di polisi sudah putus. Jangan sampai jaksa juga. Wah, ya maaf kata ya. Nah, kita namanya maklar kasus kan nembak sana sini kan dulu kan, kotor kan. Ya nembak sana sini kita bayarnya jadi mahal, komisi kita jadi tambah habis. Kan kita borongan, paketnya sekian. Kalau udah sampai bagi ke jaksa ya mumet saya nggak dapat apa-apa. Iya kan memang itu kenyataannya begitu Pak Santiamer. Ayo kita jujur-jujuran aja kan. Kenyataannya kan begitu kan. Makanya kalau bisa putus di polisi, kalau bisa putusnya di penyidik, nggak usah sampai ke kasat, nggak usah sampai ke Kapolres ya. Di penyidiknya tuh kalau saya dapatnya misalnya ini cuma ada 50 juta, putus di penyidik udah kasih 1 juta saja sudah kelar. Itu ilmu bagus itu, ilmu bagus. Iya kalau bisa kan kelarnya di penyidik, jangan di mana-mana. Makanya baik-baiklah sama penyidik, jangan penyidik ditantang kelahi. Aduh ini Kamarudin penyidiknya ditantang kelahi sih. Penyidik itu jangan ditantang kelahi ya. Lagi KC itu saya udah warning, tidak usah minta maaf, tapi jangan resek gitu loh. Kalau udah sama polisi kita lihat dan kita gunakan massa. Lawyer diam aja pokoknya jalan terus. Kita hantam pakai media kan nggak mau kan marah-marah kan. Jangan pakai media ini. Siapa kemana yang ngomong ya? Pak Alvin ya. Kekuatan Anda kalau mau menang nggak pakai duit, Anda harus pakai media. Itu dari dulu saya sudah ngerti. Kalau Anda perang lawan pemerintah, Anda nggak bisa pakai duit, lawan pakai media. Ya kan, lawan pakai media sekenceng-kencengnya atau pakai massa, tapi kan kita nggak mau pakai massa kan. Wah, kalau pakai massa bisa gegeran. Pakai media karena kita tahu yang benar. Kita tidak berharap KC dibebasin, bukan. Kita mau KC dihukum yang adil. Jangan 10 tahun, jangan 6 tahun juga. Harusnya hukumannya KC itu cuma 2 tahun, saudara. Bukan 6 tahun. Harusnya cuma 2 tahun. Itu kalau KC menurut sama saya Saifuddin si Kemplu itu nurut sama saya. 2 tahun itu, paling lama 2 tahun. Atau bahkan sudah ada di Jerman bareng saya sekarang. Nggak nurut sih dulu sama Pak Putih sama Pak Santiamer dulu kan mau dilarikan ke sini. Saya juga Pak Tobing udah nawarin yang ketiga, Pak Tobing juga tahu. Saksinya Pak Tobing saudara. Saksinya Pak Tobing itu. Wah, harusnya sudah di Jerman Pak Aceh itu kalau nurut sama saya. Kalau dihukum pun 2 tahun. Jangan ngelawan kayak ya Walon itu loh. Lihat tuh caranya ya Walon itu loh. Iya Pak, saya salah. Oh nggak usah ngaku salah, udah pasti salah ketok palu. Yang penting kamu melakukan ini, iya. Alasannya Pak, ya Pak pokoknya menurut hukum Indonesia kan sudah salah, ya sudah salah. Jangan dipersulit, jangan malah ngotot-ngototan malah jadi buat panggung. Itu kan jadi buat panggung, ini saatnya memberitakan Injil Gundul Peyang. Duitnya ditilep lah, iya Gundul Peyang memberitakan Injil. Akhirnya ketok palu 10 tahun, modiar. Untung teman-teman di Prancis itu kemarin ya, tim kita yang di Prancis lobbynya kenceng ya sama uskup Prancis itu ya, 6 tahun jadinya ya. Tapi itu pun, aduh, saya masih bilang kasihan 6 tahun ya. 2 tahun lah itulah, maksimum 2 tahun, artinya dianggap parah itu 2 tahun. Ini mah Yusuf Roni aja kalah hukumannya. Padahal Yusuf Roni itu kasusnya subversif loh. Ya kan? Penistaan agama tapi subversif kan? Yusuf Roni itu. Saya bilang, hah? Nggak mungkin Yusuf Roni 7 tahun kok. Ini 10 tahun. Tapi dari awal sudah bilang ini pasti ketok palu 10 tahun. Beneran 10 tahun saya sampai kaget tuh. Saya aja kaget, saya yang ngomong saya yang kaget sendiri. 10 tahun, waduh, 10 tahun. Aduh. Menan toh. Harusnya cuma 2 tahun KC itu. Mudah-mudahan nih bandingnya 2 tahun ya. Ini kan lagi PK nih katanya nih. Harusnya bisa 2 tahun harusnya. Tapi untuk bisa 2 tahun duitnya banyak saudara. Saya Fudin kan ngaku kan 1 miliar kan. Nah, jadi susah kalau sudah kayak gini susah. Ya, kecuali kemarin lawyernya Alvin ya. Gebuk-gebukan.
Sekalian kalau mau ya kalian kayak Alvin nekat. Bisa lolos malah itu. Wah, bisa lolos malah itu. Bisa lolos. Tapi Alvinnya nanti bermasalah. Tapi pasti lolos itu kalau sama Alvin itu. Ya kan? Nah, cuman dulu belum kenal Alvin soalnya ya. Dulu saya juga belum dengar nama Alvin. Ya karena Alvin juga ngaku kan, saya ini orang baru. Memang dia juga ngaku orang baru. Tapi memang orang baru, tapi ngeri ya kiprahnya ya. Baru 5 tahun ya. Jadi waktu saya jadi maklar kasus, Alvin belum jadi lawyer berarti waktu itu ya. Makanya saya nggak pernah dengar Alvin. Kalau nggak pasti saya pakai jasanya Alvin dulu. Kalau saya udah kenal Alvin dulu, saya belum kenal Alvin soalnya. Nah, tapi sekarang katanya baru 5 tahun aja apa kliennya 5.000 ya katanya ya. Sangar ya si Alvin ini. Harus diakui lah ya. Tapi tidak semuanya kita setuju dengan Alvin ya. Beberapa saya nggak setuju dengan Alvin, tetapi di sini tuh biasa kalau nggak setuju. Di sini tuh biasa kalau beda. Ya, yang penting kalau ngeritik saya harus tampak muka. Lanjut Pak Sutrisno, ada lagi? Ya Pak Paul, gini Pak, saya yang tadi malam dengan Pak Diolipa itu memang gimana ya Pak ya? Saya sebenarnya mau masuk gitu loh, cuman tak lihat, wah ini di awal-awal kok malah debat sama Pak Paul ya. Loh, enggak apa-apa, bagus kan? Ya. Untuk menunjukkan bahwa pelaporan terhadap Nandar itu nggak ada kong kali kong dengan saya, bukan saya yang suruh Diolipa, nggak ada. Itu orang-orang Islam itu tolol ya. Itu kan sudah saya bilang, Diolipa tidak minta uang sama saya, bukan. Itu inisiatifnya saya. Oh ini iya, loh, iya. Ini apresiasi ya kalau Anda tertarik dengan proyeknya Diolipa. Bentar, saya tunjukkan ini ya. Silakan transfer ya, tetapi bukan mana nih nomor rekening yayasan kemana? Rekening yayasan. Iya, tadi malam kan Pak Paul sudah tampilkan itu. Memang betul, bukan suruhan Pak Paul, itu kan cuman sebagai kalau yang mau mengapresiasi, yang mendukung. Iya. Kalau Anda mendukung dengan pelaporannya Nandar, Anda boleh transfer. Bukan saya yang bayarin Diolipa. Enggak lah, saya nggak kenal Diolipa. Saya kenal itu baru kemarin, yang saya bilang ini besok Diolipa mau datang. Saya paginya baru kenal sama Diolipa, baru dikasih nomor teleponnya sama temennya Ibu Lisoy Putra Siagian itu. Orang Batak juga. Ya kan? Nah, dari situlah terus saya tak telepon, tak kejar Diolipanya. Ternyata ngubungi dia juga nggak susah juga. Nah, adapun kalau Diolipa tidak setuju dengan saya, tetapi kalau kemarin itu tuh biasa yang begitu-begitu. Ya nyatanya dia nyerah juga kok, ya kan? Nyatanya kalau begitu dibalik aja dia nggak bisa, nggak bisa karena dia memang dia lawyer, dia bukan rohaniwan, dia boleh sebagai lawyer, ya pendidikannya lawyer. Saya bukan pendidikan lawyer. Kalau debat hukum juga saya kalah. Tapi kalau ditanya bebasin orang, Diolipa belum tentu sudah bebasin orang kayak saya. Saya sudah bebasin berapa banyak orang tuh. Seingat saya paling tidak itu 3 kali ya, belum sama yang lain-lain yang baru sudah kasus pelaporan. Tapi dari orang yang sudah di penjara saya sudah lepasin 3 kali dari penjara itu, saudara. Saya sudah lepasin 3 kali. Jadi maklar kasus padahal nggak ada SH-nya, saudara. Tapi ya itu tadi ya, zaman itu kan zaman saya rusak juga ya. Gitu Pak Sutrisno, jadi nggak masalah, masuk aja. Kemarin ramai Pak, semua pada nanya, memang rata-rata pada nggak puas. Tapi harus kita maklumi, dia ini kan orang nyentrik, orang sableng ya kan. Saya ngomong apa saja ya biar suka-suka dia lah ya. Makanya kan kemarin kita biarin orang yang lain juga ngomong suka-sukanya mereka juga tak biarin juga. Ya ini orang suka-suka ngomongnya, orang lain ngomong suka-suka ya sama-sama suka-suka terserah dia. Yang penting bisa nyambung, gitu kan? Ya, terus ya kemudian ini Pak Paul. Tadi Pak Paul menyinggung masalah Putri, ya kan, Putri Chandrawati. Nah, dikaitkan dengan Kak Seto. Memang Kak Seto kan belakangan banyak dibully yang tadi Pak Sol sebutkan. Oh, Angelina Sondak punya anak kecil tidak diperlakukan sama. Memang saya setuju tadi dalam yang tadi Pak Paul katakan, yang sudah anggap itu sudah yang nggak benar, ya jangan dilanjut. Yang sekarang momentum kasusnya Pak Sambo ini dijadikan momentum pembenahan dari semua lini gitu loh Pak, termasuk masalah perlindungan kayak misalkan Ibu PC yang masih punya anak balita yang masih 1,5 tahun, ya itu memang perlu dipikirkan untuk tumbuh kembangnya ke depan anak-anaknya Pak, gitu loh Pak Paul gitu. Jadi saya setuju seperti Pak Paul tadi katakan gitu loh. Jadi kita balik, jangan
Jangan yang loh kok PC diperlakukan spesial, diperlakukan khusus gitu kan. Tidak diperlakukan sama di muka hukum. Bagaimana dengan yang lain? Oke lah, anggap aja yang lain memang sudah salah gitu kan. Salah kaprah yang sebelum-sebelumnya. Ya ini momentum gitu loh. Jadi gimana? Dan untuk ke depan saya setuju dengan Pak Paul. Ke depannya juga dari PC dan untuk ke depan untuk berlaku sama bagi yang lain, siapapun itu yang tadi Pak Paul sebutkan, nggak peduli latar belakangnya dia siapa gitu kan, yang terjerat apa dengan pidana yang masih punya anak di bawah umur gitu kan. Nah itu memang perlu dipikirkan Pak. Jadi jangan kayak seperti kalau tidak salah ya ini mungkin Pak Paul juga tahu, kalau nggak salah Pak Kamarudin kan mendesak gitu ya Pak untuk PC segera dilakukan penahanan gitu, termasuk Irma Huta Barat gitu ya. Saya Irma Huta Barat itu juga nggak tahu Pak yang berambut putih itu. Saya tahu juga nongol-nongol baru belakangan gitu loh. Makanya kalau ada seseorang yang dikatakan numpang cari panggung segala macam gitu kan, saya rasa semua ini saya bilang pada numpang cari panggung gitu, orang-orang yang nggak pernah nongol tiba-tiba nongol gitu kan. Saya Irma Huta Barat terus enggak pernah ngikutin siapa dia, sepak terjangnya gimana, saya enggak tahu gitu kan Irma Huta Barat. Tahu-tahu belakangan ini nongol, atau yang dulu sebelumnya pernah tampil, atau saya yang tidak mengikutin gitu ya Pak Paul ya. Nah, di situ juga mengatakan Irma Huta Barat kan juga komen-komennya itu seperti itu gitu loh. Nah, yang dipikirkan kok cuman Sambo, Putri, bagaimana dengan keluarga Joshua, ibunya Joshua, seperti itulah. Kalau Joshua dalam hal ini kan ya kita turut berduka cita ya Pak Paul ya. Kita juga turut prihatin dengan kematiannya gitu loh. Apapun yang melatar belakangi tindakan dia sebelumnya, ya kan. Tapi untuk Joshua kan memang sudah terlanjur sudah meninggal ya, sudah tewas katakan seperti itu. Dan nggak mungkin dihidupkan lagi. Nah, kalau yang kita bicarakan ini kan kayak kasusnya kayak si pelakunya Pak Sambo dan istrinya Ibu PC, khususnya yang masih punya anak balita ini lah. Ini kan masih ada harapan untuk masa depan gitu loh Pak Paul. Tumbuh kembang anak, psikologi anak itu gimana? Kan nggak mungkin Pak anak mau dibawa di penjara itu otomatis pertumbuhannya juga nggak akan benar gitu kan. Nah, untuk belum dilakukan penahanan terhadap Ibu PC, saya sangat mendukung Pak Paul gitu loh. Dan status tersangkanya itu pun tiba-tiba dikaitkan dengan pembunuhan berencana diterapkan pasal 340, itu pun saya juga masih mempertanyakan dalam hal ini gitu Pak Paul gitu loh. Apa sebenarnya yang keterkaitan dia gitu loh dengan Pak Sambo gitu loh, atau pembicaraan telepon itu yang sebelumnya itu ada pembicaraan dengan Pak Sambo yang malam-malamnya jam 11 malam atau jam berapa itu, tanggal 7 malam, atau itu yang dikatakan perencanaan atau gimana, itu kan belum terkuak secara jelas gitu loh Pak Paul. Tapi mereka yang di luar sana itu kayak sudah kontra sekali dengan katakan tindakannya seperti tindakan yang dilakukan oleh Kak Seto gitu ya. Ya itu betul gitu loh. Memang saya dukung gitu loh, itu Pak Paul gitu loh. Jadi kita perhatikan juga terhadap anak-anaknya, melihat tersangkanya tok gitu loh Pak. Anak-anaknya ini. Saya kira kematiannya Brigadir J sekalipun ya. Masih umur 21 tahun itu, anak saya umur 19. Ya, sekalipun Brigadir J itu memang ada salah sama keluarganya Sambo. Balik lagi ya. Sambo ini penegak hukum loh. Harusnya dia nguasain diri. Harusnya serahkan pada hukum kan. Nah, di situ masalahnya Sambo. Apapun mungkin bukan dia. Yang penting dia sudah berani pasang badan. Ya kan, mungkin dia yang lindungi putri apa yang lindungi anaknya, kita nggak ngerti. Pokoknya dia berani pasang badan, ya harus dihukum seberat-beratnya. Kalau istrinya dia bukan penegak hukum, ya kan. Tapi kalau Sambo kan penegak hukum, dihukum seberat-beratnya, nggak boleh lolos. Ini mah bisa lolos, ini bisa cuma 5 tahun aja bisa ini. Kalau 5 tahun asimilasi 2,5 tahun. Kalau saya Pak Paul ya, saya walaupun dalam proses penyidikan disangkakan pasal 340 subsidiar 338 junto 50 sekian itu, saya rasa nanti dalam tuntutan jaksa terutama putusan hakim itu vonisnya nggak bakal itu nanti dikenakan 340 itu. Kalau saya rasa nggak bakal lolos sih, kamu lolos berapa pasti. Dan dan paling kena sekian tahun
jalani 2/3, terus pembebasan bersyarat, sudah gitu kan. Ya, sekarang kita lihat yang tadi Pak Paul singgung yang berkali-kali di Zoom ini ya, kayak kasusnya KJ. Dengan bobot kesalahan yang sama, penistaan agama, yang dilakukan KJ dituntut 10 tahun, yang belakangan kena 6 tahun. Tapi si Yahya Waloni, nah tuntutannya cuma 7 bulan, vonis 5 bulan. Di situ di mana Pak letak keadilan? Dengan kasus yang sama. Makanya ini walaupun kasus dikenakan pasal 340 yang tuntutan maksimalnya hukuman mati, saya yakin itu nggak akan berlaku tuh Pak Paul gitu loh. Udah bullshit gitu kalau Nah ini nanti yang akan bullshit lagi kalau Sambo cuma kena 5 tahun Pak, KJ kena 6 tahun, Sambo kena 5 tahun. Wah ini bullshitnya maha bullshit ini Pak. Betul. Hukum itu sudah, hukum itu nggak tahu sekarang milik siapa, direkayasa siapa, dan siapa yang memutar balikan hukum itu kita itu sudah mumet. Apa yang dikatakan Pak Alvin kembali lagi itu Pak, itu betul semua kebobrokan. Makanya kita mau. Pak Alvin kan tadi malah mengatakan kalau polisi itu anggap aja sudah biasa gitu loh. Tapi yang di luar biasa itu ya kejaksaan sama kehakiman. Kejaksaan itu sudah lebih ngeri ya. Ini kalau sampai benar-benar Sambo ini kena 5 tahun, wah ini bullshit bener ini. Bullshit bener ini kalau sampai 5 tahun beneran ini. Ya, aduh. Harusnya itu ini ya. Ya udahlah cuman bisa ini Stephen Holy Sirait.